Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Hadirin sekalian, jamaah salat tarawih Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-14, separuh perjalanan daripada bulan Ramadan sudah kita lalui. Nggak usah mikirin lebaran ya Bapak Ibu sekalian, kita masih harus tetap fokus menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Hadirin sekalian, bulan Ramadan ini laksana bulan pelatihan atau bulan pendidikan, Syahrut Tarbiyah. Kurikulumnya apa? Kurikulumnya berbagai amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadan, dari ibadah saum, tadarus Quran, qiyamul lail, tarawih, kemudian berdoa, berzikir, sedekah dan segala macam. Pelatihan ini serempak, seragam, dan terbesar karena seluruh umat Islam di dunia melaksanakan berbagai macam amalan soleh di bulan Ramadan. Pelatihan ini atau diklat ini laksana sebuah rombongan besar yang melakukan berbagai macam perlombaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita bisa menjadi insan yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Pada kenyataannya dalam rombongan ini ada yang berjalan dengan cepat, dia memaksimalkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya, all out dia, sehingga saumnya betul-betul terjaga, tadarusnya betul-betul dimaksimalkan, ada yang sudah hatam, terus dilanjutkan. Demikian juga ibadah yang lainnya, qiyamul lail tidak pernah ketinggalan, dilanjutkan dengan sholat tahajud, dia all out, maksimal dalam mengisi daripada ibadah di bulan Ramadan. Ada yang lambat, yang biasa-biasa aja, tidak begitu mementingkan berbagai macam aktivitas di bulan Ramadan. Bahkan ada yang stagnan berjalan di tempat, naudzubillah. Ya, padahal kita semua ini butuh dengan bulan Ramadan, butuh dengan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Ramadan sangat berharga untuk dibiarkan berlalu begitu saja. Ramadan ada kesempatan emas untuk membekali diri kita dengan berbagai macam pahala dan amal soleh yang akan menjadi bekal buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian, mari kita evaluasi karena sudah hampir separuh daripada perjalanan di bulan Ramadan. Apakah kita termasuk orang yang memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan? Kita berjalan cepat, kita all out untuk mengerjakan berbagai macam amal soleh di bulan Ramadan, atau yang lambat, atau bahkan yang stagnan, yang berjalan di tempat. Naudzubillah. Ada beberapa hal yang harus kita sadari dalam mengevaluasi ibadah kita di bulan Ramadan. Yang pertama, mungkin bagi orang yang lambat atau stagnan dalam melaksanakan ibadah Ramadan, Allah tidak memberikan hidayah taufik kepadanya. Naudzubillah. Karena hidayah adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dinyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha.
Sungguh engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ada kemungkinan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang tertentu di bulan Ramadan, sehingga dia stagnan, dia tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka kita memohon kepada Allah supaya diberikan hidayah bayan, hidayah pengetahuan maupun hidayah taufik wal amal, sehingga kita tergerak untuk melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Kemudian faktor yang kedua, sangat mungkin kemalasan seseorang dalam melaksanakan ibadah Ramadan karena dia masih melaksanakan kelalaian, melaksanakan perbuatan dosa, bahkan maksiat. Karena apa? Ketika seseorang berbuat maksiat, laksana sebuah noda yang akan menempel di hatinya. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah, maka hatinya akan tertutup oleh noktah, oleh noda hitam, sehingga hatinya menjadi kotor. Orang yang hatinya kotor, dia tidak akan mudah tergerak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya bersih, dia akan bersegera melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya teringat, kalau orang yang hatinya bersih, dia akan merasakan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Dia akan kuat berlama-lama dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena hatinya bersih. Bahkan di surat Al-Mutaffifin dikatakan, kalla baghrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidaklah demikian, sebenarnya mereka mengotori hatinya dengan apa-apa yang telah mereka usahakan. Perbuatan buruknya mengotori hatinya. Ron, istilahnya ron, kalla barron. Ya, naudzubillah. Maka senantiasa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin dalam kehidupan kita banyak kelalaian, baik yang disadari maupun yang tidak kita sadari. Dengan membaca istighfar, dengan memperbanyak membaca istighfar kepada Allah, mudah-mudahan hati kita bersih. Dengan demikian kita akan mudah melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah di bulan Ramadan. Ramadan itu sebentar, ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan, ima 30 hari atau 29 hari. Ini sudah 14 hari. Maka kita harus sungguh-sungguh lagi untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan di bulan Ramadan. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Maka perhatikan perkara-perkara yang bisa melalaikan waktu di bulan Ramadan. Yang dikhawatirkan, yang dominan sekarang adalah penggunaan media sosial, handphone. Bisa, kalau kita tidak disiplin dalam menggunakannya, bisa menghabiskan waktu di bulan Ramadan. Ya, ini harus kita waspadai. Mungkin diri kita bisa, maka perhatikan anak istri kita supaya mereka betul-betul disiplin, supaya mereka betul-betul cerdik dalam menggunakan handphone atau media sosial yang lain. Karena kalau tidak demikian, akan menghabiskan waktu di bulan Ramadan. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh menuju kepadaku, niscaya akan aku tunjukkan jalan-jalanku. Allah akan bimbing kalau kita bersungguh-sungguh kepadanya. Ya. Mari kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, karena inilah yang menjadi kesempatan emas yang kita miliki sekarang ini untuk menambah
bekal pahala kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan mari kita sungguh-sungguh menggunakan waktu di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Karena umur kita dan kesempatan kita terbatas, tidak ada yang tahu. Laksananya, ketika ada seseorang yang divonis dengan sebuah penyakit yang kronis, dan dokter mengatakan kemungkinan umur Anda sekian hari lagi, maka apa usaha orang tersebut yang sudah divonis? Maka dia akan bersungguh-sungguh menggunakan waktunya untuk berbagai macam kebaikan dan ibadah kepada Allah. Demikian juga kita tidak ada yang bisa menjamin sampai kapan usia kita. Boleh jadi pulang taraweh usia kita sudah habis, atau kapan, kita nggak ada yang tahu. Tapi potensinya sama, tidak kenal tua, tidak kenal muda, tidak kenal yang sakit, tidak kenal yang sehat. Potensinya sama, ada kemungkinan meninggal. Maka pergunakanlah waktu yang kita miliki sekarang ini untuk bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Puasa kita, jadikan puasa kita yang berkualitas. Jangan dibiarkan begitu saja, harus dijaga puasa kita. Pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita, tangan kita harus betul-betul kita jaga, arahkan untuk berbagai macam kebaikan. Karena kalau tidak demikian, puasa kita kayak puasa anak kecil, hanya menahan lapar, haus, dan zina di siang hari. Hanya itu. Dan itu kemungkinan nilai pahalanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini secara tekstual dalam Al-Quran dinyatakan kutiba alaikumusiyam, ya, siam, saum di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, di samping amalan yang lainnya juga penting, tapi stressingnya di bulan Ramadan ini dua amalan, saum dan tadabbur Quran. Ya, kedua amalan inilah yang akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Ibadah saum yang kita lakukan dengan penuh kualitas akan memberikan syafaat, akan mengampuni dosa kita, dan akan memberikan syafaat di akhirat. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yasabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Ini kesempatan yang emas yang harus kita pergunakan keberadaan kita di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan. Jadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita miliki, yang pernah kita lalui. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.